Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan kembali kami hadirkan sekarang segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19. Sampaikan pertanyaan melalui sambungan telepon interaktif di 021 53 660 500. Anda bisa juga menyampaikan pertanyaan ke akun Instagram kami berkaitan dengan vaksinasi ini. Kirimkan saja kapanpun di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan bergabung seperti biasa bersama kami Ketua Komnas KIPI Profesor Hingki Hindra Irawan Satari. Prof Hingki, selamat pagi Prof. Pagi Bayu. Salam sehat untuk Prof Hingki, senang ketemu lagi. Alhamdulillah. Langsung ya, Yes. saya bacakan pertanyaan seputar Silakan. vaksinasi. Selamat pagi, saya punya riwayat penyakit TB usus sekitar 3 tahun lalu. Apakah saya aman untuk vaksin ketiga atau vaksin booster AstraZeneca? Vaksin 1 dan 2 saya memperoleh Sinovac. Terima kasih. Silakan Prof Hingki untuk, saya lupa membacakan namanya nih. Tapi namanya agak unik nih. HNYY09. Oke, silakan Prof. Baik. Yang terhormat penanya, Bapak telah sembuh. Artinya memenuhi kelayakan untuk divaksinasi. Oke. Dan memang penyakit TB itu masih nomor 2 kita di dunia. Namun kalau kita sampai terserang COVID juga itu akan memperberat. Karena itu silahkan divaksinasi, aman. Kan tadi vaksinasi ke-1 dan ke-2 Bapak udah divaksin Aman. dan aman. Iya. Sekarang divaksinasi ketiga kemungkinan besar aman. Apapun platformnya, kalau yang pertama Sinovac, yang sekarang mau AstraZeneca, aman. Insya Allah, bismillah, mudah-mudahan terlindungi dan cepat, tidak usah ditunda. Besok kalau bisa divaksinasi. Silakan. Oke, berarti nggak usah ragu-ragu, segera saja mendapatkan vaksin booster atau vaksin ketiganya. Ya. Oke, terima kasih Prof Hingki. Prof, pertanyaan kedua dari @kinan105. Saya vaksin pertama Moderna. Saat screening vaksinasi booster, perawatnya bertanya kepada saya, vaksin primernya apa? Dan saya sudah tulis vaksin primernya Moderna. Namun pada saat vaksinasi booster, saya mendapat booster AstraZeneca. Apakah efek sampingnya nanti berbahaya, Dok? Mungkin maksudnya adalah kalau pertama atau primernya mendapatkan Moderna dan kemudian vaksin boosternya AstraZeneca. Silakan Prof Hingki. Maaf, tolong Bayu dicermati apakah Ya. pertamanya Moderna atau pertama Moderna kedua AstraZeneca? Oke, kalau di sini dia bilang dia hanya menyebut primernya Moderna, kemudian pada saat booster itu dia mendapatkan Ya. AstraZeneca. Ya. Jadi tampaknya 1 dan 2 itu Moderna ya, Prof? Ya. Itu aman dan juga memberikan daya lindung. Kan dari penelitian-penelitian mendapatkan bahwasannya yang heterolog ini jadi heterolog ya. Kalau Ya. homolog tuh platform booster dan platform vaksinasi dasar Ya. sama, ini berbeda. Namun data menunjukkan bahwa dengan yang heterolog itu daya lindung bahkan menunjukkan peningkatan dan keamanan tidak berbeda. Ya, kalaupun ada berbeda ya ada 20% lah, tapi berbedanya di demam, sakit otot, ya, lemas, ya. Namun efek akhirnya aman dan daya lindung. Dan kalaupun ada kejadian pas imunisasi, paling 1-2 hari udah itu hilang. Ya, jadi sejauh ini tidak ada sesuatu yang berbahaya berkaitan dengan primernya Moderna dan kemudian boosternya AstraZeneca. Paling enggak sejauh itu situasinya aman. Dan mungkin cukup banyak di Indonesia yang memperoleh vaksin seperti ini untuk boosternya berbeda dengan primernya. Karena memang ketersediaan vaksinnya kan berbeda-beda di setiap daerah. Begitu ya Prof Hingki ya? Jadi fenomena ini wajar terjadi. Karena kita tahu jumlah yang sakit itu luar biasa dan produsen masih yang itu juga sampai saat ini. Iya. Sehingga ketersediaan vaksin terbatas. Ditambah luasnya negara kita ribuan kepulauan sehingga distribusinya juga terbatas.
Sehingga kita manfaatkan yang tersedia karena data menunjukkan, ini bukan berdasarkan asumsi, data menunjukkan meskipun heterolog Ya. tetap mempunyai manfaat. Bahkan ada yang menunjukkan manfaat yang lebih Hmm. dan tidak berbeda daya efek samping. Efek samping wajar, mungkin terjadi, namun 1-2 hari hilang. Jadi segera patuhi nasihat dari petunjuk tenaga kesehatan karena mereka juga kan sudah di training dulu, sudah Ya. dapat pembekalan dulu sehingga mereka memberikan yang terbaik intinya. Pasti niatnya untuk melindungi bapak-bapak dan ibu-ibu secepat mungkin sehingga mudah-mudahan kita bisa tanggulangi pandemi ini. Amin, mudah-mudahan begitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Hingki dari netizen @vvnd.ya. Nah, begitu. Saya mau bertanya, saya sudah pernah vaksin Sinovac dosis pertama atau dosis 1, sudah ada 7 bulan. Lalu saya ingin melakukan vaksin kedua. Menurut dokternya harus mengulang dosis pertama karena sudah di drop out. Saya mengulang vaksin pertama kemudian dengan Astra, saya sangat butuh vaksin kedua untuk melakukan perjalanan jauh sekarang, Dok. Apakah bisa saya vaksin kedua dengan jarak kurang lebih 1 minggu sekarang? Silakan Prof. Hik, bagaimana kalau Prof. Hingki, bagaimana kalau sudah lewat 7 bulan itu berarti memang harus diulang ya? Seperti kasus ini. Silakan Prof. Hingki. Ya. Jadi sebetulnya secara umum ya, prinsip dari imunologi, prinsip dari vaksinologi, sebetulnya nggak ada vaksin yang hangus itu sebetulnya secara teoritis itu nggak ada. Karena vaksinasi pertama itu adalah pengenalan. Jadi yang dikenalkan itu sel memori namanya, ya, atau kekebalan seluler. Setelah kekebalan seluler terbentuklah antibodi, itu kekebalan humoral. Nah itu yang biasanya diperiksa secara komersil, ada titernya atau enggak, berapa nilai antibodinya. Nah kalau dari penelitian tentunya ada intervalnya. Interval itu maksudnya si sel memori itu udah rada-rada lupa, diingetin lagi. Naiklah dia. Lalu dicari interval yang paling optimum itu berapa. Ada yang mula-mula kan ada yang 2 minggu, kemudian ada yang 4 minggu, Pfizer 3 minggu, terus ada vaksin lagi 3 bulan, ada vaksin yang cuma sekali pakai, sekali suntik. Nah itu bergantung dari platform masing-masing, bergantung kepada produsen masing-masing dan berdasarkan uji klinik masing-masing. Nah, kembali nih ke pertanyaan Bapak tadi. Dia udah 7 bulan. Jadi hangus atau enggak? Sebetulnya enggak. Secara teori, secara nalar. Di imunologi selulernya kan ada. Cuman yang ingetnya mungkin rada-rada lupa gitu ya. Kira-kira lupa. Karena terlalu jauh. Terlalu jauh, tapi ada. Percayalah, ada lah. Itu udah. Dan sekali lagi pertanyaannya Prof. Hingki, kalau kemudian sekarang, kalau berubah, pengingatnya berubah apa segala macam karena paling nggak ada masih aman. Kekebalan. Pasti ada kekebalan. Jadi nggak apa-apa berganti vaksin ya? Nggak apa-apa. Namun tadi kata mau keluar negeri pengen beda seminggu, ya terlalu dekat kalau seminggu. Oh, terlalu dekat. Tadi kan ada pertanyaan gimana saya mau keluar negeri jadi supaya ini saya pengen yang seminggu gitu ya biar naiknya. Enggak, dari yang pertama kan udah ada, udah 7 bulan. Sekarang dikasih kedua, naik juga dia. Jadi nggak usah 1 minggu, tunggu aja 4 minggu. Mau pakai Sinovac lagi, mau pakai AstraZeneca, apapun lah yang terbaik. Tapi 4 minggu deh. Kalau memang keluar negerinya tidak terlalu lama, nanti kembalinya saja baru mencari vaksin yang berikutnya. Kira-kira begitu ya? Ya, silakan. Jadi nggak usah bingung. Apa aja, vaksin aja. Iya, oke. Prof. Hingki, ini menjadi pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Makin memperjelas hal-hal yang kadang-kadang memang ragu-ragu jadi membuat kita untuk mendapatkan vaksin. Tapi semuanya niatnya adalah baik untuk menjaga kita dari paparan COVID-19. Prof, ketemu lagi ya Senin depan. Kita ketemu lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Salam sehat Prof. Hingki. Sampai ketemu.